Halo semuanya. Hai guys. General reading. General reading. Ini pembacaan general ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa, atau terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat ya, dan menyerahkan segalanya ke Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja guys. Kali ini temanya jangan abaikan pesan ini ya. Jadi ada pesan ini. Pesan mau disampaikan karena akan segera terlihat di depan matamu ya. Akan segera terjadi begitu. Oke, kita lihat ya. Tada. Wah. Jadi ya, namanya hidup. Hidup ini kan ada ujian, ada cobaan, rintangan, tantangan. Cuma di sini dibilang di bawah happy aja, ya. Di bawah happy, dijalani dengan bahagia, dengan sepenuh hati, ya. Toh juga semua bisa dijalani, semua akan terlewati. Kayak apa ya? Kamu itu dijaga kok, kamu dilindungi Tuhan, malaikat, leluhur. Ini banyak energi spiritual ya di sekitar kamu. Banyak tim spiritual seperti leluhur, malaikat ya menemanimu menjalani hidup ini ya. Kemudian aku ngerasa sepertinya ada sosok yang senang ya sama kamu. Ada yang senang sama dirimu, Beb. Mungkin kamu menarik, kamu baik, ya kan? Atau apa ya? Ada sih suka sama kamu. Jadi melihatmu bahagia, aku bahagia gitu. Tapi ada sih rasa-rasa cemburu juga jika kita tidak bersama, ya kan? Oke. Terus aku ngerasa ya, akhir-akhir ini dalam waktu dekat ini, ya biarkanlah kalau ada orang-orang jaga jarak sama kita. Kalau ada orang-orang dijauhkan ya sudah. Atau kalau orang-orang mengabaikan ya sudah. Kamu mau menutup diri itu juga gak apa-apa. Kamu mau menyendiri gak apa-apa. Mau jaga jarak sama orang silakan. Sementara gak apa-apa ya. Kenapa ya? Supaya fokus sama urusan kita masing-masing ya. Supaya kita fokus ke kehidupan masing-masing. Terus apa ya? Ya fokusnya ke spiritual, fokus mendekatkan diri ke Tuhan ya. Dekatkan diri ke Yang Maha Kuasa. Apalagi akhir-akhir ini banyak energi negatif. Ada aja orang magic ya kan? Ada aja orang-orang dikit-dikit magic, dikit-dikit kirim energi negatif. Ada orang dikit-dikit pelet, santet. Jadi gimana kita? Ya banyak berdoalah, ibadah, dekatkan diri ke Yang Maha Kuasa. Ya kamu tidak akan kenapa-napa. Tuh. Kemudian, wih. Hadapi semua dengan senyuman, dengan canda tawa. Canda tawamu sungguh manis. Jadi hadapi dengan senyuman ya. Apa ya? Aku sih ngerasa capek nggak sih kalau sedih-sedih terus? Capek nggak dikit-dikit overthinking, dikit-dikit kepikiran? Mending jalani dengan senyuman, ya. Kalau jalani dengan senyuman,
Kamu diberkahi terus sama Tuhan. Oke? Senyum itu ibadah, say. Salah satu ibadah ya. Oke. Wih. Wih. Mungkin ada ya, entah di bulan ini, minggu-minggu ini, kayak ngerasa butuh support, butuh dukungan, kayak butuh perhatian gitu, Beb. Kayak pengen disupport, didukung keluarga, teman, atau siapa. Cuma kayak gimana ya, orang-orang lain, mereka, itu juga ada masalahnya. Mereka sibuk sama urusannya. Mereka sibuk sama masalahnya, penderitaannya. Kan manusia ada penderitaan masing-masing ya. Ya kan? Oke. Terus di sini dibilang tetaplah berjalan di jalan yang benar. Berjalanlah di jalan yang baik-baik, yang positif-positif ya. Kayak misalnya apa ya? Jangan gampang benci seseorang, jangan gampang dendam ya. Budayakan memaafkan, budayakan mengikhlaskan. Kayak apa ya? Itu jalan yang benar. Ya, tuh. Oke. Tada. Wah, gemoy banget gambarnya. Oke, dikatakan jangan gampang percaya sama orang. Karena sekarang banyak orang yang mau berbuat curang, ya. Mungkin dalam waktu dekat, entah berapa hari lagi ya kan, entah seminggu 2 minggu ke depan, aku rasanya ada nanti orang-orang baru, orang-orang lama, ada nanti relasi baru, orang lama, atau orang-orang sekarang, nanti bermunculan begitu ya. Ada nanti orang-orang mau mendekat, tapi sebenarnya nggak apa-apa ya. Cuma jangan gampang percaya sama orang. Ya, jangan gampang percaya sama siapalah itu. Karena sekarang banyak orang mau berbuat curang, ya. Jadi jangan mudah ngejudge, jangan mudah menghakimi atau apa. Kayak misalnya, ini sepertinya si Dora ini baik deh. Tapi pelajari lagi dong. Siapa tahu ada toksiknya. Ya kan? Jadi jangan gampang menilai si ini baik, si itu toksik atau apa gitu. Kayak pokoknya jangan gampang percaya aja gitu. Ya aku ngerasa ini juga ya, masih banyak orang-orang manipulatif, mau manfaatin. Jadi jangan gampang percaya. Kalau dirasa-rasa ini orang merugikan, parasit, ngerugiin doang, ya udah itu orangnya curang gitu. Ngapain percaya? Lalu hindari orang-orang yang mau mengendalikan, karena itu akan merusak mentalmu, ya. Hindari orang-orang yang mau mengendalikan, yang mau mengatur, menyetel-nyetel kamu. Emang siapa dia? Siapa mereka gitu, apalagi tidak ada kontribusinya, ya. Oke? Jadi jangan karena ini ada ya, katanya begini, kata mereka begini, kata dia begitu, kayak mengendalikan gitu. Hindari orang begitu, karena itu merusak mentalmu, ya. Tuh, contohnya apa ya, kamu tuh harus begini, say, supaya bagus, say. Kamu harusnya begini, begono, supaya hidupmu bagus, bla bla bla. Ya so tau aja gitu. Jadi hindari orang seperti itu yang merusak mental, ya. Lalu jangan umbar-umbar jika kamu sangat bahagia. Karena orang-orang iri ada yang mau kirim energi negatif ke kamu. Seperti aku bilang tadi, centang, pelet atau santet ya, ada aja gitu. Apalagi ya makin hari dunia makin kejam ya. Dunia makin mengerikan aja gitu ya. Orang-orang jahat ada aja ulahnya. Jadi jangan umbar-umbar kalau kamu lagi bahagia banget ya. Misalnya dapat duit nanti, misalnya dapat rezeki, dapat kabar baik nanti. Pikir-pikirlah untuk umbar-umbar, atau jangan terlalu umbar-umbar. Jangan terlalu publikasi, jangan terlalu heboh ya.
Karena kalau kita bahagia banget ya, ada aja nggak suka ya. Apalagi orang-orang iri nanti kirim-kirim energi negatif sama kamu. Orang-orang iri nanti kirim energi apa sama kamu, itu nggak enak loh ya. Ya kalau ada nanti kabar bahagia, sikapi dengan biasa saja ya. Tuh. Oke. Seseorang akan berantakan jika hidupnya tanpa kamu. Tapi tidak perlu merasa kasihan karena bukan urusanmu, ya kan? Tuh. Jadi ada seseorang, ya bagaimanalah hidupnya tanpa kamu, ya kan? Ada seseorang berantakan, hancur perasaannya jika hidupnya tanpa dirimu. Tapi ya udah, nggak perlu kasihan sama dia, ya. Tidak perlu merasa kasihan berlebihan, karena itu bukan urusanmu, ya. Bukan urusanmu, Beb. Jadi urus diri masing-masing aja, ya kan? Ya begitulah. Mau gimana lagi? Aku merasa ada seperti itu. Terus puas-puasin mengenang yang sudah berlalu sampai akhir tahun ini. Tahun depan kamu akan dipaksa move on, ya. Sudah mau 2025, Kak, ya. Udah mau 2025 ya, Beb ya. Jadi udahlah, cukup sampai akhir tahun ini ya, yang mengenang-enang masa lalu ya. Ini yang ngerasa aja sih ya, yang ngerasa udahlah, puas-puasin mengenang masa lalu, puas-puasin mengenang seseorang, atau puas-puasin menunggu dia sampai akhir tahun ini ya. Kalau akhir tahun ini gak jelas, berarti tahun depan ngapain? Move on lah, say ya. Tahun depan move on, lepaskan, ikhlaskan yang gak jelas. Karena 2025 harus jelas semuanya. Ya kan? Oke. Kemudian sepertinya kamu harus pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain supaya kamu maju dan berkembang. Itu sepertinya ya, ada di antara kita. Kamu itu harus pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Atau kamu harus pindah dari suatu pergaulan ke pergaulan yang lain. Itu bisa. Atau kamu harus pindah dari suatu lingkungan ke lingkungan lain. Supaya apa? Supaya kamu maju dan berkembang. Jadi kalau dirasa-rasa ya, aduh sepertinya di sini aku tidak berkembang, ya cari tempat lain, ya. Atau sepertinya pergaulan sama mereka aku tidak maju, tidak berkembang. Berteman sama mereka aku gitu-gitu aja. Ya pindahlah, cari circle lain, cari pergaulan lain, lingkungan lain. Kamu berhak kok mendapat lebih baik, ya. Terus kamu akan lebih perhitungan karena leluhur memang menuntun kamu untuk jaga keuanganmu, ya. Ini bisa loh beberapa hari lagi, apalagi bulan ini. Bulan ini tuh bulan balance, bulan kestabilan, ya, keseimbangan, apalagi soal duit. Jadi kamu akan lebih perhitungan, kamu akan lebih hitung-hitungan, untung rugi dihitung. Ya nggak apa-apa, karena bulan ini bulan keseimbangan, ya. Jangan sampai untung rugi nggak stabil. Ya kali rugi terus, ya kan. Jadi ya itu sebenarnya leluhur menuntun kamu, leluhur menuntun dirimu supaya jaga keuanganmu, ya. Apalagi ya mau akhir tahun, mau 2025, kapan lagi kan manajemen keuangan, ya. Terus carilah orang-orang yang bijaksana, karena kamu butuh dirangkul, bukan dihakimi atau dijudge, ya. Jadi buat kita ya yang lagi tidak sehat mental atau pikiran perasaan kita, ya. Misalnya gimana ya? Aku tuh lagi sedih banget, lagi overthinking, khawatir, cemas.
aku lagi gak sehat secara mental ya. Nah, kalau gak sehat secara mental, carilah orang-orang yang bijak supaya merangkul kamu, supaya mensupport, mendengarkan kamu, mendukung kamu, bukan yang menghakimi, bukan yang ngejudge doang ya. Ya ngerti lah, masa nyari orang yang ya kita ada masalah malah dihakimi. Mending kayak ya kita butuh dirangkul kan, kita butuh support loh, butuh diperhatikan aja, butuh didengarkan gitu. Jadi jangan datang ke orang yang menghakimi, sok tahu. Ya ngerti lah, bestie. Lanjut ya. Oke. Wih. Sepertinya aku ngerasa gak lama lagi ya nanti ada menunjukkan kasih sayangnya sama kamu. Ini gak lama lagi. Ada memang seminggu 2 minggu ke depan akan kelihatan ya memang ada siapa gitu sayang sama kamu. Entah itu dari keluarga, teman, entah itu tentang percintaan. Nanti kelihatan ya dia sayang padamu. Ya. Kemudian oke. Aku ngerasa kamu ini ya, kamu polos-polos gitu. Sebenarnya rezekimu akan lebih bagus daripada yang lain ya. Jadi ya sudahlah, kalau orang bilang kita polos, kalau orang bilang kita bisa dibodoh-bodohi, kalau orang bilang ya kita rendah gitu ya. Kan ada orang merendahkan, menyepelekan, ada orang anggap kita sebelah mata. Tapi lihat aja ke depannya, nasibmu lebih bagus daripada mereka. Ini kan nanti rezekimu lebih baik dari orang-orang itu. Tinggal tunggu aja waktunya ya. Oke. Terus ada pesan, kamu jangan lupa istirahat ya. Mungkin minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang mudah lelah, mudah capek, butuh istirahat ya. Jadi kalau dirasa-rasa badan gak enak, bobok say. Dirasa-rasa badan tidak enak, istirahat kak ya. Ini jaga kesehatanmu. Oke? Terus apa ya? Aku nggak tahu ya, entah siapa ini, entah ada juga keluarga, teman atau seseorang melihat kamu tuh banyak perjuangan memang ya di kehidupan ini. Ngerti gak sih? Jadi ada orang-orang entah diam-diam mengamati kamu, entah diam-diam memantau kamu kayak ya kamu tuh hebat loh menjalani semua. Padahal hidup banyak beban, hidup banyak tanggungan, hidup banyak pikiran atau apa. Tapi kamu hebat menjalaninya gitu. Kayak kamu tuh kuat ya. Padahal aku ya belum tentu bisa seperti kamu ya. Saya belum tentu mampu kayak kamu. Tuh, oke. Dan sepertinya dalam waktu dekat akan ada hari penghakiman, akan ada hari keadilan ya. Ya nanti kelihatan sih orang-orang jahat itu ya dapat karma lah, atau udah mulai terasa. Orang-orang jahat ini nggak bahagia aku rasa ya. Malah kelihatan kamu yang pelan-pelan akan bahagia, kamu pelan-pelan yang akan berkah, akan naik hidupmu, meningkat derajatmu. Amin ya. Oke. Dan ini kayak apa ya? Seperti aku bilang tadi ya. Ada kartu tadi sama kayak gini. Ya apapun yang terjadi,
utamakan nilai-nilai kebaikan ya. Apapun yang terjadi, aku ngerasa ya tetap nilai-nilai positif yang dijunjung tinggi ya. Kayak memaafkan, mengikhlaskan, jangan benci, jangan dendam ya. Ya nggak usah ungkit-ungkit kesalahan orang. Serahkan pada Tuhan, nanti menunjukkan keadilan ya. Oke. Dan ini kalau orang-orang yang berjuang, bekerja keras ya, ya termasuk kamu lah. Kalau kamu berjuang, berusaha keras, terus sabar, tekun, banyak doa, banyak ikhlas, sedekah, ini karir, kerjaan, apa keuangan itu naik nanti ya. Semoga lah sisa tahun ini kelihatan ya kamu bisa sukses nanti. Oke? Lihat dari sini lagi. Ini dikatakan, jika hatimu dipenuhi dengan kebaikan dan ketulusan, kamu akan dapatkan banyak peluang, seperti rezeki nomplok ya. Jadi biarkan hatimu dipenuhi dengan kebaikan dan ketulusan, supaya ini loh, kamu akan dapat banyak peluang, seperti rezeki, uang, rezeki nomplok. Nanti ada durian runtuh. Itu istilah ya, istilah durian runtuh. Ada nanti rezeki nomplok, ada nanti peluang tiba-tiba gitu ya. Terus kamu berhak membela diri dan menyelamatkan diri supaya orang-orang tidak terus-terusan mempermainkan kamu ya. Jadi menjadi baik boleh ya, menjadi baik, tulus, ikhlas, gak apa-apa ya. Tapi kalau dalam bahaya, kamu berhak membela diri, kamu berhak menyelamatkan diri. Jangan biarkan orang-orang terus-terusan mempermainkan kamu ya. Kalau dirasa-rasa di zona bahaya, banyak drama, ya selamatkan diri lah ya. Oke? Jangan lupa self love, ya itulah mencintai diri sendiri ya. Terus menyayangi keluarga dengan cinta tanpa syarat, supaya stabil secara emosional. Jadi kadang kita ini nggak stabil secara emosional, kadang kita nggak waras. Mungkin ada masalah sekitar kita, termasuk masalah keluarga ya. Aku ngerasa di bulan ini nanti terjadi masalah-masalah family, keluarga, orang-orang terdekat. Nanti ada aja masalah. Jadi sayangi keluargamu dengan cinta tanpa syarat ya, supaya stabil emosionalmu. Maksudnya kayak supaya waras aja, supaya sehat mental. Sayangi keluarga, sayangi orang-orang terdekat dengan cinta tanpa syarat. Artinya nggak usah pamrih, nggak usah menuntut apa-apa. Jadi ya sudahlah ya. Terus pola pikirmu harus luas supaya mendapatkan rezeki yang lebih luas ya. Lagi-lagi soal mindset, pola pikir. Jadi punya mindset lebih luas lah. Cara pandang harus luas. Cari uang bisa begini, bisa begitu. Cari uang bisa dari mana saja ya. Jadi rezeki bisa lebih luas. Oke? Yang penting positif, yang penting halal ya. Lalu kamu harus mengurangi jalan-jalan supaya keuanganmu stabil di masa depan ya. Ada pesan kayak kurangilah jalan-jalan, kurangi foya-foya. Kalau tidak foya-foya ya sudah gitu ya. Maksudnya lebih kayak ini ya, banyak-banyak di rumah aja. Kalau keluar rumah ya kerja atau apa gitu. Kalau keluar rumah ya penting-penting aja lah. Mungkin lebih banyak di rumah kan lebih hemat. Lebih banyak di rumah ya keuanganmu stabil ya. Ya kalau keluar rumah itu ya untuk kerja, untuk hal penting. Itu aja. Terus kamu akan menjadi sosok yang paling bernasib baik di antara keluargamu jika kamu mengikhlaskan segala pengorbananmu ya. Jadi ikhlaskanlah segala pengorbananmu.
Terus lihat ke depannya. Kamu akan menjadi sosok paling beruntung. Kamu akan jadi sosok paling hoki, paling bernasib baik di antara keluargamu. Itu. Oke. Lanjut. Ada huruf O, K, F. Ada W, ada X, ada yang lama, ada D, ada P, E, Y, R, H, N, V, T, L, M, U, A. Wah. Oke. Aries, Aquarius, Gemini, Taurus, Libra, Capricorn, Scorpio, Pisces. Ya. Oke. Terus Oktober, November, Februari, Juli, September, Agustus. Ntar. Ini tuh ada Maret, Desember ya. Oke. Ini ada Madiun, Palembang, Malaysia, Dubai, Papua, Sukabumi, Cianjur, Depok, Pekanbaru, Medan. Ada Tangerang, Bogor, Gresik, Taiwan, Gorontalo, Manado, Australia, Kediri, Jakarta. Ada Palu, Jepang, Timor Leste, Bengkulu, Bangka Belitung, Lamongan, Banjarmasin. Ada Vietnam, Singapura, Banten, ada Swiss. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebih mohon maaf ya. Makasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.